Shalom saudara, saya bersyukur kita berjumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur hari ini kami boleh bangun, kami boleh menikmati udara yang segar, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengar renungan firman Tuhan. Engkau berkati hati kami, kiranya firman Tuhan itu boleh bertumbuh, boleh berbuah, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Lukas 5 ayat 4-6. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Amin. Saudara, dari ayat yang kita baca tadi itu adalah jawaban jujur dari Simon Petrus. Ia adalah seorang nelayan yang berpengalaman. Dia sering menangkap ikan. Tapi pada malam itu dia mengalami kegagalan. Tidak ada satupun ikan yang dia dapatkan. Padahal sudah berjam-jam ia bekerja keras. Tapi saudara, Yesus datang dan menyuruhnya untuk menebarkan jala lagi. Secara logika ini mungkin tidak masuk akal. Tapi kita melihat bahwa Petrus dia memilih untuk taat. Dan dari ketaatanlah mujizat terjadi. Jala mereka penuh dengan ikan sampai hampir robek. Saudara, terkadang kita juga mengalami hal yang sama. Kita sudah berusaha sebaik mungkin, tapi kita tidak melihat hasilnya. Kita belajar, kita bekerja, kita berdoa, kita berbuat baik, tapi rasanya sama saja, semua sia-sia. Namun saudara, di balik kegagalan itu Tuhan sedang bekerja. Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa keberhasilan bukan berasal dari kekuatan atau kepintaran kita, tapi dari ketaatan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan sering memakai kegagalan untuk membentuk hati kita. Ia tidak mau kita hanya mengenal kuasanya, tapi Dia juga mau kita mengenal karakter pribadinya. Kadang Ia mengizinkan jala yang kosong supaya kita belajar untuk rendah hati dan kita belajar berhenti mengandalkan diri sendiri dan kita mulai bersandar kepada Tuhan. Sama seperti Petrus, dia tidak melihat mujizat saat berjuang dengan sendiri, tapi saat ia taat kepada Tuhan, disitulah ada mujizat Tuhan yang dia alami. Saudara, coba kita renungkan hari ini, di bagian manakah dari hidup saudara ketika kita merasa gagal? Mungkin kita pernah gagal dalam pekerjaan, pelayanan, dalam relasi kita, dalam studi kita. Namun janganlah kita buru-buru putus asa. Tuhan bisa pakai kegagalan untuk membawa kita pada rencana yang lebih besar. Dan yang terpenting, janganlah berhenti mendengar suaranya. Dan jangan berhenti percaya walaupun belum melihat hasilnya. Dan saudara, Tuhan tidak mencari orang yang selalu berhasil, tapi orang yang mau taat walaupun hatinya sudah lelah. Dan saat kita memilih untuk melangkah lagi bersama dengan Tuhan, disitulah mujizat terjadi. Dan Tuhan bisa mengubah jala kosong menjadi berkat, asalkan kita mau percaya dan mau taat mengikuti tuntunan Tuhan. Amin saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Kami telah selesai berbicara. Kami mengucap syukur buat perenungan ini. Kiranya kami menjadi pribadi-pribadi yang setia akan perintah Tuhan sampai akhir hidup kami. Inilah setiap doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.